Ratusan orang berdemo di kawasan Manhattan, New York, beberapa hari setelah penegak hukum dari Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai atau ICE menangkap aktivis Suriah berkeluarga negaraan Aljazair, Mahmud Khalil. Saat masih menjadi mahasiswa di Columbia University, Khalil aktif dalam demo pro-Palestina, termasuk memimpin negosiasi saat mahasiswa melakukan pendudukan kampus. Ia seorang pemegang kartu izin tinggal tetap alias Green Card. Political speech or speaking out should never be the basis of punishment or lead to deportation. And what's more, Mr. Khalil, like every other green card holder, has a right to due process of law. There's no reason why anyone should be arrested for this reason. Like, they're not inciting terrorism. They're not inciting any violence. They're just trying to make their message heard. Setelah ditangkap ICE pada 8 Maret, sempat ada kesimpang siuran soal keberadaan Khalil, meski akhirnya terungkap bahwa ia ditahan di sebuah penjara federal untuk imigran di negara bagian Louisiana. Someone who has never done anything wrong, who has not committed any crime at all, and they basically disappeared him. Lewat akunnya di media sosial Truth Social, Presiden Donald Trump menyebut Mahmud Khalil sebagai mahasiswa asing radikal pro-Hamas. Trump juga mengancam penangkapan dan deportasi banyak mahasiswa lain yang terlibat demo anti-Amerika dan antisemit atau anti-Yahudi. Seorang hakim federal di New York akhirnya menangguhkan proses deportasi Mahmud Khalil sambil mempertimbangkan gugatan yang meminta pembatalan penahanannya. Sidang kasus Khalil dijadwalkan pada Rabu waktu New York. Menurut seorang pengacara imigrasi di New York, seorang pemegang kartu izin tinggal tetap tak bisa begitu saja diciduk dan dideportasi. The person should have been convicted of a crime, a deportable offense. I don't believe Mr. Khalil has been convicted of such an offense, from what I know. You could also initiate deportation proceedings if a green card holder has provided material support to terrorist organization, which is what the Trump administration has been alleging. Demo pro-Palestina di kampus menuai pro dan kontra di Amerika karena kadang disertai kekerasan seperti yang terjadi akhir Februari di Barnard College. Selain itu, demo juga sering ditandai intimidasi bagi mahasiswa Yahudi. Let's assume that he has been solely involved in campus protests for Palestinian rights. That in itself should not constitute material support to terrorism. The government has a very high burden of proof. Menlu AS Marco Rubio telah mengatakan pemerintah Amerika akan mencabut visa dan kartu izin tinggal tetap pendukung Hamas agar bisa dideportasi. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Donald Trump menekankan pentingnya tarif secara jangka panjang bagi Amerika Serikat, termasuk saat merespons pertanyaan wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One. Oh, I think the tariffs are going to be the greatest thing we've ever done as a country. It's going to make our country rich again. We have many companies, as you know, auto companies are opening up plants now. We've had 4 or 5 announced already, but many more are coming. Tarif telah digulirkan ke Tiongkok, tapi untuk 2 mitra dagang terdekat, Kanada dan Meksiko, pemberlakuan tarif sering mengalami penundaan hingga pengecualian. Bagi pemilik sebuah kedai kopi di Colorado, tarik ulur ini sering membingungkan. It's just such a knee-jerk reaction. I mean, one day the tariffs are on, one day the tariffs are off. Solar Roast Coffee yang dimiliki Mike adalah sebuah UMKM yang perlu kepastian jauh-jauh hari. We really need to know what the costs are going to be now, what the costs are going to be in 3 months' time. Kebetulan banyak kopi yang dihidangkan di kafenya didatangkan dari Kanada dan Meksiko. Primarily, our coffee is imported from Mexico and Central and South America. And decaffeinating coffee is a process called Swiss water, which is a process from Canada. So decaf coffee, when it's organic, is processed either by the Canadians with the Canadian process or by the Mexicans with the mountain water process. So it's a really big deal. Mike akhirnya menaikkan harga meski menyerap sebagian kenaikan harga bahan baku agar pelanggan tetap datang. Sementara di New Jersey, tarik ulur soal tarif juga menekan sebuah pemilik toko UMKM yang menjual makanan laut. A fair amount of our shrimp does come from Mexico, and we also bring in a whole lot of oysters from Canada.
those are products that will definitely affect us. Tarif akhirnya juga memiliki efek berantai. Because of the way seafood is interconnected and supply-demand, we are seeing products that aren't even from Canada, we're seeing prices raise. So domestic oysters from New England, those prices are already raising well over 10% as well. Pembeli pun bersiap-siap membayar lebih mahal. It's just going to make things more expensive, like for consumers and for small businesses. Like if the goal is to get more production in the United States, it's just like if you don't have like the infrastructure and things in place for that to happen immediately, like this is just going to hurt people. Pemilik UMKM umumnya mencari kepastian. Indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi melonjak 41% selama sebulan. Menurut seorang peneliti yang terlibat dari Stanford University, ini kadang diikuti dengan terjadinya resesi ekonomi. Tapi saat ini masih terlalu dini untuk memastikan bahwa resesi bakal terjadi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Raksasa komputer dan ponsel Apple mengumumkan investasi sebesar $500 miliar di Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan. Investasi antara lain digunakan membangun pabrik di Houston, negara bagian Texas, untuk membangun peladan teknologi kecerdasan buatan. Investasi Apple di dalam negeri diproyeksikan menciptakan 20.000 lapangan kerja baru. Pengumuman Apple ini tak lama setelah pertemuan pimpinan perusahaan ini, Tim Cook, dengan Presiden Donald Trump. Yesterday I had Tim Cook in the office from Apple. He's investing hundreds of billions of dollars. Apple menjadi salah satu perusahaan besar AS yang baru mengumumkan investasi dan penciptaan lapangan kerja secara domestik. We're going to have a lot of chip makers coming in, a lot of automakers coming in. Presiden Trump sendiri akhirnya meningkatkan tarif atas impor dari Tiongkok, perkembangan yang bisa meningkatkan ongkos produksi bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang masih bergantung pada pabrik di Tiongkok. iPhone dan produk elektronik lainnya dari Apple banyak diproduksi saat ini di Tiongkok, yang juga membuat sejumlah komponennya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perpindahan produksi ini dari Tiongkok ke sejumlah negara lain, termasuk Vietnam dan juga India. Sebagian analis mencermati diversifikasi rantai pasok Apple ke Amerika Serikat tak sepenuhnya akibat tarif pemerintahan Trump terhadap Tiongkok. I mean, they are now have been for some years in the process of moving production away from China anyway, pre-tariff. There's still a substantial amount in China, but there's a trend here that's clear, and I think that Apple will continue that. Tapi dengan investasi di dalam negeri, perusahaan ini mengisyaratkan sinergi dengan prioritas pemerintahan Trump untuk mengutamakan penciptaan lapangan kerja di Amerika. They're just taking the opportunity to use, the press releases to try to just get some more public exposure for a lot of things they were already spending, and obviously align well with kind of a pro-US policy. Selain Texas, investasi Apple juga menjangkau negara bagian Arizona, California, Iowa, Michigan, Nevada, North Carolina, Oregon, dan Washington. Apple juga akan menggunakan chip dari perusahaan semikonduktor Taiwan TSMC yang diproduksi di Arizona. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung. ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan.
Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Halo saudara, dari Washington DC, saya Helmi Yohannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Presiden Donald Trump mengumumkan rencananya untuk menerapkan tarif baru yang sangat besar pada produk susu dan kayu dari Kanada. Kepada wartawan Jumat lalu, Presiden Trump mengatakan tarif baru ini bisa langsung dimulai ataupun pada Senin atau Selasa ini. Dan ia mengancam akan menerapkan tarif timbal balik terhadap kayu dan produk susu Kanada. Menurut Trump, ini karena Kanada menerapkan pajak hingga 250% terhadap kayu dan produk susu Amerika guna melindungi industri dalam negerinya. Menurut Asosiasi Pembangun Rumah Amerika, tarif impor pada kayu balok itu bisa menghantam industri pembangunan rumah di Amerika. Karena tarif 25% saja pada kayu Kanada bisa mengakibatkan kenaikan biaya pembangunan rumah tinggal tunggal di Amerika hingga $10.000 atau sekitar 160 juta rupiah. Sebelumnya, Selasa lalu Trump menerapkan tarif 25% pada serangkaian produk dari Kanada dan Meksiko, tapi sehari kemudian memberikan penundaan selama sebulan. Menurut pelaku usaha, ancaman tarif ini menyulitkan bisnis mereka dan membawa ketidakpastian. Dan mereka mengantisipasinya dalam beberapa pekan ke depan karena Presiden Trump bertekad mengenakan tarif pada sejumlah besar mitra dagang Amerika mulai 2 April. Saudara, sejumlah kota di Amerika Serikat mendapat sorotan karena menetapkan status sebagai kota suaka yang memungkinkan mereka membatasi kerjasama antara penegak hukum lokal dengan otoritas imigrasi federal Amerika yang melakukan deportasi massal. Salah satu kota suaka itu adalah kota Chicago di negara bagian Illinois. Para wali kota dari Chicago, Denver, New York, dan Boston menjawab pertanyaan tentang kebijakan mereka sebagai kota suaka bagi para imigran dalam dengar pendapat Kongres di Washington DC baru-baru ini. It is federal law to turn over those illegal criminals to ICE, and we have heard reports, and many of you have said publicly that you are going to obstruct that. That is against the law, and we're going to hear more about that today. Dalam pernyataan pembukanya di hadapan Komite DPR AS untuk Pengawasan dan Reformasi Pemerintah, Wali Kota Chicago dari Partai Demokrat Brandon Johnson membela kebijakan kotanya. Chicago's welcoming city ordinance and our other laws and policies do not lead to more crime. They do not prevent cooperation with federal law enforcement on criminal matters, and we do not harbor criminals. We arrest them. Negara bagian Illinois, tempat Chicago berlokasi, memberlakukan undang-undang serupa pada tahun 2017 dengan dukungan bipartisan. Sanctuary cities are sanctuary for criminals. Tom Homan adalah pejabat Gedung Putih yang bertanggung jawab atas upaya penegakan imigrasi pemerintah federal. So, we're going to hold sanctuary cities accountable.
we're going to take them on it and we'll take them to court. The phrase sanctuary city signals that the facilities are not going to go out of their way to assist ICE, but it doesn't state that they're going to obstruct the efforts of ICE. Jacqueline Stevens adalah direktur pendiri Klinik Penelitian Deportasi di Universitas Northwestern. Stevens mengatakan upaya sebelumnya untuk menantang kebijakan kota suaka secara hukum telah gagal. Beberapa anggota Dewan Kota Chicago mencoba mengubah Undang-Undang Kota Suaka pada tahun 2023 setelah lonjakan migran membebani layanan publik Chicago. Namun Dewan menolak perubahan tersebut pada bulan Januari. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Beralih ke penelitian baru yang menunjukkan populasi kupu-kupu di Amerika Serikat mengalami penurunan tajam akibat berbagai faktor, mulai dari penggunaan pestisida hingga perubahan iklim. Kupu-kupu raja atau monark yang berwarna khas oranye dan hitam kini hanya berjumlah sekitar 10.000 kupu-kupu, turun dari 1 juta lebih pada tahun 1990-an. Dalam 2 dekade, populasi kupu-kupu di Amerika Serikat turun tajam sekitar 22%. We've lost about 1 out of every 5 butterflies from 2000 to 2020, which is a massive reduction in abundance over just such a short time period. So if you imagine you went out to go watch butterflies in 2000 and you saw 100, and you went back to the same site in 2020, you'd probably only see 80 individuals. Berkurangnya populasi kupu-kupu tak hanya memukul keragaman hayati, tapi memiliki dampak ekonomi pada manusia. Butterflies were responsible in Texas for about $80 million of cotton pollination per year. That's just in Texas. So add that up across the world and, it's a significant amount of money. And so the bottom line is butterflies, they're still not as important as bees, but they are important. Menurut peneliti yang terlibat riset kupu-kupu ini, belum terlambat untuk membalikan tren risiko kepunahan. There's a lot of work on how habitat restoration and habitat management can really improve the outcomes for individual populations. And so, this study is national in scale. But when you kind of zoom in and look at individual populations, they generally are doing much better when they are when the habitats are being restored. Peneliti memperkirakan ada 650 lebih spesies kupu-kupu di Amerika Serikat. Hanya 554 spesies bisa dipantau pergerakannya. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok truk penjual makanan Flavor Hive di Alexandria, Virginia yang menjadi viral di media sosial karena menawarkan menu halal dengan konsep unik, yakni pembeli membawa sendiri sekantong keripik yang akan diisi dengan pilihan makanan yang mereka inginkan. Konsep makanan dalam kantong keripik ini kini juga diikuti di beberapa negara lainnya. Inilah Flavor Hive, food truck halal di Alexandria, Virginia, yang menawarkan menu fusion dengan memadukan beragam kuliner. Walau baru beroperasi setahun yang lalu, food truck ini menjadi viral karena konsepnya yang unik. It's called like the walking taco, and that concept has been around for a while. Well, what if we made people bring their own bag and they get to customize how they want their meal to be? Maka lahirlah Bring Your Own Bag atau BYOB. Pembeli datang dengan membawa sekantong keripik atau chips yang lantas diisi pilihan daging, salad dan saus dengan harga yang ramah di kantong. Today I got some spicy sweet chili Doritos. I also got gyro along with all the veggies and white and green sauce. The hype is all over Instagram, Facebook. We see a lot of videos and good reviews about it. So it's wonderful to see a lot of Muslim persons are coming forward with their halal businesses and communities supporting them. So with the help of community, I think it's wonderful we see halal businesses growing up. Kepopuleran Flavor Hive lantas membuat konsep Bring Your Own Bag ini ditiru. Here's the problem. They're just putting anything in the bag. You can't put anything in the bag. There's a specific types of ingredients that you can put in the bag. And I think we figured it out with our the type of proteins we use, the sauce that we have. It's not too cheesy, it's not heavy with mayonnaise, it's none of that stuff. People think the white sauce is mayonnaise. It's not mayonnaise. It's a special sauce we make in-house that gives the right balance to everything. It brings it together. But people in Indonesia, Egypt, Pakistan,
They're just putting anything in the bag. Dan selama Ramadan, untuk mengantisipasi membanjirnya pembeli, Flavor Hive pun menyiapkan 5 food truck-nya. Dari Alexandria, Virginia, tim VOA. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang tiang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Post TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. 3 sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Post TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Post Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Post Radar Bali, lugas dan tuntas. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. It's super important to have Indonesian influence in the mosques. I think a lot of Indonesian Muslims in America aren't very well known in the public, and it's crazy because I think Indonesia is like the biggest Muslim population in the world. Menampilkan wajah Indonesia yang dipadukan dengan desain tradisional memang menjadi bagian dakwah memperkenalkan Islam dan Indonesia dalam merancang pembangunan Masjid Istiqlal di Sugar Land, tak jauh dari kota Houston, Texas. As our community has started to grow larger, we really need to have the space to accommodate our Jama'ah to park as well as to just pray, because while this has been good for the past few years, we definitely needed to expand. Masjid baru diaspora Indonesia ini memang dibutuhkan untuk mengakomodasi jemaah yang semakin bertambah, terutama saat Ramadan. Kapasitas masjid lama yang terbatas membuat jemaah pria terpaksa melakukan sholat di luar. Namun, sebagai organisasi non-profit, pembangunan masjid amat tergantung dari sumbangan jemaah yang dikumpulkan secara bertahap. Selama Ramadan, pihak masjid berharap dapat mengumpulkan dana sebesar $350.000. Untuk pembangunan masjid yang baru, itu penggalangan dananya itu terutamanya berasal dari swadaya masyarakat Muslim Indonesia yang sebagian besar tinggal di Houston ataupun di luar kota Houston. Untuk pembangunan ini
tentunya mengingat biaya yang sangat besar, maka pembangunannya juga kita lakukan secara bertahap-tahap. In Place Design, perusahaan arsitektur di Baltimore, Maryland, terpilih untuk merancang desainnya. Islamic pattern dan batik itu punya ada kesamaan. Karena memang dulu batik itu berkembangnya itu karena ada nilai-nilai Islam yang masuk. Jadi yang akan kita bawa itu adalah pola-pola batik yang menyerupai atau mirip dengan pola-pola Islam. Tim pembangunan masjid merasa beruntung dapat bekerja sama dengan Haris Kuncoro, prinsipal dan direktur desain di perusahaan tersebut. Haris, which is the architect in charge of this design, connected with him on Strava. Eventually they connected on Facebook. And my dad found out he was an architect and reached out to him to help design our mosque. Kalau mendesain masjid itu harus ada kubah. Kalau mendesain masjid itu harus seperti yang di Middle East. Sebetulnya nggak harus seperti itu, gitu ya. Jadi ya satu masalah fungsi kan sebetulnya. Mau bentuknya seperti apapun juga bisa ya. Cuman memang branding itu perlu dan tugas kami ini di sini. Sebagai desainer dan arsitek, gitu, bagaimana bisa mendesain atau merumuskan bahwa kalau melihat ada masjid, oh itu masjid Indonesia. Saat ini konstruksi masjid dan lapangan parkir sudah mulai berjalan. Dengan dukungan dana yang cukup, masjid baru diharapkan akan dapat mulai dipakai tahun ini. With this new mosque, the design of the building will be facing the Kaabah, so it'll be a lot more ergonomical. So it'll be really nice in that sense. And then there's another building on top of that for like a multi-purpose activity room and a bigger place to do wudu and stuff. Because right now, if you saw the bathroom, it's pretty small, right? Kapasitas lebih besar dengan berbagai fasilitas akan memungkinkan masjid melayani jemaah dari berbagai kalangan usia dan bangsa, tak hanya Muslim Indonesia. Dari Sugarland, Texas dan Baltimore, Maryland, tim VOA. Di Kitengela Hut Glass di tepi Taman Nasional Nairobi, James Gashuki dan para pengrajin lainnya sibuk mendaur ulang limbah kaca menjadi produk warna-warni ini, memakai seni tradisional meniup kaca. We have wine glasses, we have tumblers, we have assorted vases, we have jugs, we have sculptures also, and for custom items we have dolls, which we use in making the furnitures and the panels. Kaca mencakup 2% dari limbah di Kenya menurut Otoritas Manajemen Lingkungan Nasional Kenya. Menurut pemilik Kitengela Hut Glass Anselm Crouse, perusahaannya mendaur ulang sekitar setengah ton kaca per hari dengan total lebih dari 4.200 ton sejak perusahaan ini didirikan lebih dari 3 dekade lalu. Our mission was to place glass on the craft map of Kenya, and now we're working on doing that further afield. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan kaca bekas yang kemudian disortir berdasarkan warna, dibersihkan dan dibiarkan kering. Kaca yang sudah kering dimasukkan ke dalam tungku dan akan meleleh selama 1 malam pada suhu hampir 1.200 derajat Celcius. In the morning we have a big bath of molten glass that's like a bowl of soup, and from that we will gather and pull out the glass that we need, and the same honey principle, if you stick a spoon into honey and turn it and it pulls out a bit of honey, that's exactly what we're doing with the glass, except hotter and bigger. Then when you have that lump of stuff on the end of your blowpipe, that's when you start shaping and tooling and pulling and controlling it into whatever the object is that you want to make. Hasilnya adalah produk kaca berkiloan yang menarik klien lokal dan internasional. Pematung Kenya yang berbasis di Afrika Selatan Stanislaw Trebinski telah memamerkan karyanya di Amerika Serikat dan tempat lain. Ia bekerja sama dengan perajin Kitengela untuk membuat karya bagi pameran barunya. I mean, I think it allows people access to a very high-end product at a very affordable price. I mean, if you understand what goes into it. I certainly have
have benefited greatly from it. Pihak Kitengela Hot Glass mengatakan upaya mereka mengubah limbah menjadi sesuatu yang indah telah membuat lingkungan mendapatkan manfaatnya. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Selama 5 dekade, acara televisi Saturday Night Live jadi acara komedi berpengaruh di Amerika. Bintang ternama seperti Bill Murray, Eddie Murphy, Will Ferrell, dan Tina Fey lahir dari acara ini. Di luar studio NBC New York, para penggemar berkerumun ingin melihat ikon dan bintang favorit mereka. Ada Blake Lively, Ryan Reynolds, Jerry Seinfeld, dan aktor Kevin Costner yang hadir dalam acara spesial Saturday Night Live 50 tahun. It's a cultural experience for a lot of people. They're the kind of heartbeat of comedy for most of America. You could be relatively obscure and then suddenly from appearing on this show have a huge amount of attention and notoriety. Pemerhati televisi sebut SNL telah pengaruhi komedi berbagai generasi di Amerika Serikat. Saturday Night Live is the longest standing comedy institution in America. The longer it goes on, the more self-evidently important it becomes. Has repeatedly proved its own significance by minting generation after generation of comedy stars. Pengaruh SNL juga sampai ke ranah politik. Impersonasi Presiden Gerald Ford oleh aktor Chevy Chase hingga Presiden Donald Trump oleh aktor Alec Baldwin. Acara komedi ini mempengaruhi persepsi warga Amerika terhadap pemimpinnya. Trump sendiri bahkan pernah menjadi tamu SNL pada 2015 saat pencalonan presiden pertamanya. So I think in politics, as with everything else, SNL has kind of functioned as a bellwether. The performer's impression has crystallized something about the persona being impersonated in the public consciousness that hadn't really broken through. Musik juga jadi bagian tak terpisahkan dari SNL. Legenda musik seperti Prince, Nirvana, Beyonce, hingga Taylor Swift telah tampil di panggung SNL. Pemirsa, acara SNL ini bisa disaksikan secara langsung dan juga gratis dari studio NBC di New York City. Tapi tiketnya nggak mudah didapatkan, harus berebut kuota lotre yang terbatas. Periode undian berikutnya baru dibuka pada bulan Agustus 2025 mendatang untuk periode nonton 2025-2026. Jika beruntung pun, penonton hanya bisa nonton 1 kali di periode tersebut. Dari New York, saya Randy Wicaksana dan tim VOA.